Kira-kira soal UTBK di hari pertama dan hari kedua beda atau sama ya? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Hai semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Langsung aja deh, di video kali ini aku mau share lagi informasi terupdate tentang teman-teman yang udah mengerjakan UTBK di hari kedua. Nah, siapa nih yang nungguin ya? Kemarin kita kan udah upload tuh ya, lumayan rame juga video tentang kumpulan soal-soal atau materi-materi yang di-spill di hari pertama. Nah, sekarang nih kita mau agak compare gitu ya, karena kan teman-teman juga ada yang penasaran ya, Kak, pengen dong dilihat perbandingannya kira-kira hari pertama sama hari kedua nih sejauh apa sih perbedaan dari soal-soalnya gitu kan. Nah, ini aku udah ada beberapa screenshot ya dari teman-teman yang mereka spill sedikit lah ya untuk hari pertama dan hari kedua seperti apa. By the way, kalau misalnya teman-teman yang belum tahu di hari pertama seperti apa, bisa cek dulu ya di video kita sebelumnya. Ini untuk hari kedua, gelombang pertama, ini dia dari Sosum nih ya, tanggal 18 Mei. Oke, kita lihat di sini nih, dia nge-spill katanya dia dapat PK duluan. Oke, sama ya, kemarin di video kita itu yang hari pertama juga ada yang dapat PK juga duluan ya. Materinya dia nggak tahu fokusnya apa, tapi katanya ada tentang jajar genjangnya. Ini ngomongin ya mungkin tentang luas, mungkin ya cari luas atau lain sebagainya ya. Oke. Terus PU-nya kalau kata dia nih banyak soal yang paling benar, mungkin salah. Hitungannya ada lumayan dan sisanya baca grafik. Nah, ini di yang kemarin yang PU nih dia sempat bilang katanya memang ada premisnya. Terus ada juga katanya pernyataan yang paling benar, mungkin salah kayak gitu. Berarti ini masih mirip lah ya, mungkin sih kalau PU nih biasa dibulak-balik aja ya pertanyaannya. Terus juga dia nge-spill kalau PPU itu frasa-frasa. Terus ini ada katanya semacam hitungan gitu perbandingan gaji supir dan perbandingan berat alat tulis. Tapi dia nggak tahu nih ini subtes apa. Mungkin kayaknya kalau perbandingan gini bisa di PU kali ya, atau mungkin PK ya. Terus PBM-nya bacanya nggak terlalu panjang katanya. Oke. Nah, ini juga sama nih kayak yang kemarin juga dia bilang PBM itu lebih mudah untuk dicerna katanya ya, kalau PPU bahasanya agak berat gitu. Makanya mungkin di sini dia bilang juga PPU ini ada frasa-frasa gitu kan. Terus nah karena dia Sosum ya, jadi ini dia nge-spill TKA-nya. Ekonominya katanya lumayan nih. Dia ada soal kebijakan bank untuk menaikkan permintaan agregat. Terus katanya ada harga keseimbangan, ada elastisitas, ada karakteristik pasar monopoli, ada akuntansinya cuma 2. Oh, ini sama banget ya. Kemarin juga ada yang bilang akuntansinya 2 soal aja. Tapi yang jelas ada akuntansi katanya gitu. Oke. Terus ada ekonomi modern juga. Kemarin juga ada yang spill katanya kalau ekonomi ini banyak teori dan kebijakan juga gitu ya. Jadi mungkin ini selaras lah ya, sama gitu. Terus geografinya di luar nalar banget katanya. Banyak batuan-batuan, ada senyawa penyusun marmer atau apa. Ya, kemarin ada yang spill juga katanya kalau geografi itu banyaknya tentang tanah gitu. Cuman kalau yang kemarin bilangnya tanahnya ini bukan hafalan, bukan kayak jenis-jenis tanahnya, tapi tanah ini buat mitigasi bencana ini cocoknya tanah apa kayak gitu. Jadi lebih ke penerapannya ya. Kalau dilihat dari sini ini juga batuan-batuan senyawa penyusun, berarti ya emang nggak textbook banget gitu ya. Terus katanya sejarahnya lumayan, ada yang dasar kayak ciri-ciri sejarah, terus kebanyakan sejarah dunia. Ada juga kebijakan ekonomi awal Orba dan zaman Megawati. Nah, ini mungkin ini agak sedikit beda kalau dia nih ya. Kalau yang kemarin ada yang spillnya dia lebih banyak sejarah Indo, tapi kalau ini dia kebanyakan sejarah dunia. Oke, berarti kita bisa lihat ada dua sisi juga nih ya. Mungkin yang ini nih dia dapatnya sejarah dunia lebih banyak. Sosiologi lumayan dasar, cuman lebih dalam dan lebih ngejebak katanya. Ya, ini juga kemarin ada yang bilang kalau di opsinya ya, kalau sosiologi katanya agak
suka apa sih kayak benar semua kayak gitu-gitu ya. Karena ini dia juga bilang mungkin lumayan sama kayak yang kemarin, beberapa banyak teori tokoh. Terus ini ada tambahan dari dia PK, ada semacam diagram atau kayak organigram sih tepatnya. Bahasa Inggris teksnya cuma 2 tapi kayak kerasa kurang banget waktunya. Oke, ya. Yang bahasa Inggris juga ini sama ya. Kemarin nge-spillnya kan 20 soal dalam 15 menit ya, jadi kurang dari 1 menit tuh buat satu soalnya. Jadi teman-teman harus waspada ya, 2 teks aja tapi 2 teks buat 20 soal. Oke. Nah seperti itu ya. Terus kita coba cek lagi nih, ada satu lagi. Nah ini dari anak Saintek nih kayaknya dia ya. Kalau tadi Sosum, terus dia bilang ada yang sama ada yang beda sih katanya. Aku lihat bocoran materi yang pertama, kalau buat PU iya sih premis lumayan banyak, kalau yang ditanyain kesimpulan sama pernyataan paling benar. Oke, ini masih sama ya, PU nih katanya dia semacam premis-premisnya agak lumayan banyak, terus pernyataannya yang ditanya pernyataan paling benar, kesimpulan kayak masih mirip. PBM ada tentang judul, ide pokok, kalimat-kalimat sama sih kayak hari pertama, tapi aku dapat juga kalimat efektif atau tidak. Oke. Kemarin ada yang spill kalau yang kalimat nih kayak kalimat tidak padu, makna kalimat gitu atau makna kata. Kalau dia di sini ada kalimat efektif. Oke, berarti teman-teman nambah tuh ya, ada materi ini juga. Terus PPU-nya kayak biasa paragraf bacaan. Lebih gampang PBM sama PPU. Mungkin maksudnya lebih gampang PBM daripada PPU gitu kali ya. Oke. Kalau PK susah banget. Ini kayaknya semua orang udah tahu deh kalau ini ya. Oke, soalnya hampir sama semua kayak yang di spill hari pertama sih katanya. Ada matriks, suku banyak, baris deret, fungsi fx, gx, sama tentang uang dan bunga bank. Oke. Ya kayak MTK wajib ya. Ya kalau misalkan anak-anak sosum kan bilangnya ini MTK sosum ya. Jadi MTK-nya kan cuma 1 tuh kalau di sosumnya di PK. Nah kalau ini ya ingetnya MTK wajib sih, matdas berarti ya masih sama. Kemarin juga bilangnya banyaknya matdas atau matematika wajib digabung di PK gitu ya. Terus Inggrisnya bener kata orang waktunya kurang, waktunya dikit banget, samalah kayak PPU bacaan semua. Oke. Ya ini sama berarti ya kayak tadi ya, dia full bacaan. TKA-nya, terus dia bilang TKA-nya jujur sih susah, terutama MTK IPA sama fisika. MTK-nya hampir mirip, materi babnya kayak PK, matriks banyak yang keluar katanya. Ada transformasi, ada polinomial, terus apa nih, fisika tentang listrik. Oke. Nah ini kemarin juga sempet ya, untuk MTK-nya ada kayak semacam matriks lagi keluar sama yang kayak di PK, terus transformasi ada, suku banyak lagi ya, polinomial. Oke. Terus fisikanya tentang listrik ya. Oke, terus mana lagi nih? Oh, ini yang selanjutnya dia bilang kimianya stokiometri ya. Kemarin juga dia bilang ada stokiometri 1. Di sini dia bilang 1 ada, 2 juga ada ternyata ya. Tambah lagi tuh 1 materi ya, stokiometri. Biologinya ada tentang gen, simbiosis, harus apalin nama-nama ilmiah. Wah, ini mungkin yang kemarin belum ke spill ya, biologi terlalu banyak. Nah, di sini dia nge-spill ada tentang gen, simbiosis, nama-nama ilmiah gitu kan. Sebagian besar sama deh kayak hari pertama, cuman kayaknya sih jumlah soal per bab beda deh per pesertanya. Mungkin maksudnya gini, kalau kemarin kan ada yang bilang dia dapatnya misalkan banyaknya di matriks gitu ya. Kalau di sini dapatnya banyaknya di apa gitu, beda ya. Kalau di sini kayak dia nih simbiosis cuman keluar 1 soal, tapi kemarin ada yang nge-spill simbiosis lumayan banyak keluarnya. Jadi mungkin itu bedanya ya. Tapi yang jelas materinya tetap keluar gitu ya. Sip. Itu ya, ini dari yang anak Saintek tuh perbedaannya ya. Dan ini terakhir ada yang nge-spill juga katanya UTBK Bahasa Inggris teksnya sama persis kayak yang dia kerjain tadi, cuma dimodif. Nah ini ada yang nge-spill webnya nih ya. Dicari arti kata debunked dan paragraf mana yang menjelaskan pernyataan profesor. Oke. Oh, jadi ini teman-teman mungkin bisa diklik gitu ya, dicari teksnya. Nah, teksnya ini katanya keluar di soal bahasa Inggrisnya dia nih yang nge-spill ya. Oke, boleh teman-teman coba cek ya, tapi yang jelas memang ini benar-benar reading comprehension buat bahasa Inggrisnya. Jadi nggak ada struktur kayak grammar atau tenses gitu-gitunya ya. Jadi itu dia teman-teman ya, sejauh ini compare antara hari pertama sama hari kedua, ada yang sama, ada juga yang beda, tapi kemungkinan besar sih materinya sama, cuman ya tadi untuk jumlah soal atau kayak detail soalnya mungkin nggak sama persis, tapi kalau materi bab secara keseluruhannya itu pasti sama. Gitu aja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum UTBK bisa bikin strategi baru lagi, dilihat nih compare hari pertama sama hari kedua, dan
ya teman-teman jadi bisa punya pandangan aja gitu kira-kira ini hari ketiga, hari keempat, hari seterusnya seperti apa ya, soalnya nggak akan terlalu beda jauh dari yang hari sebelum-sebelumnya, tapi yang jelas teman-teman harus tetap belajar dan memaksimalkan semua peluang yang ada. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you on the next video. Dah.